Jadi tegangan yang 308 volt atau 220 volt itu kita masukin ke anolnya not MCU. Nah, pasti ada yang bilang, ya kebakar dong. Ya iya kebakar. Tegangannya tinggi banget, bahaya, bla 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 bla. Orang biasanya suka agak-agak konyol sih. Dia bilang harus pakai galvanis segala macam ini tuh. Iya, oke, fine. Lo mau pakai itu silakan. Tapi Anda juga pakai benda yang namanya test pen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Nah, sebelumnya saya kasih peringatan dulu, konten yang akan kita bahas kali ini akan sedikit berbahaya karena kita akan berurusan dengan listrik tegangan tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuma 308 volt. Ada pertanyaan di video tentang, kalau nggak salah, smart lamp tanpa relay. Jadi kita bisa switching lampu tanpa menggunakan relay tapi pakai auto triac. Pertanyaannya adalah, waktu itu saya mention kegunaan salah satu auto triac itu buat dimmer. Jadi lampu itu kita bisa dimming terangnya berapa. Sebenarnya prinsipnya ya cuma power control aja. Power itu kan produk dari tegangan dikali arus. Jadi kita mainin tuh tegangannya gimana, arusnya gimana. Kali ini kita nggak bahas itu dulu, cuma akan mengarah ke sana. Waktu saya bikin panel buat lampu-lampu dan power supply, saya bikin semacam power meter. Jadi saya pengen tahu paling nggak tegangan yang keluar dari outlet 220 itu sebenarnya bener 220 apa kadang naik kadang turun, soalnya saya suka dapat turun. Nah, endingnya akan jadi power meter. Jadi kita bisa keluarin kWh, wattnya kepake berapa gede sih. Ya balik lagi, watt atau daya itu kan produk dari tegangan dikali arus. Tapi saya nggak mau pakai sensor yang umum dijual di pasaran. Nah, terlalu mahal. Sensor tegangan 30.000, sensor arus mungkin lebih lagi kali. Ya kita pakai yang simple aja tapi berfungsi. Kita tes aja. Jadi prinsipnya kita baca tegangan itu adalah, jadi tegangan yang 308 volt atau 220 volt itu kita masukin ke anolnya not MCU. Nah, pasti ada yang bilang, ya kebakar dong. Ya iya kebakar. Anol ini limitnya cuma 3,3 volt maksimum, dan kalau kita pakai chipnya aja, analog pinnya itu maksimum 1 volt, dan PR-nya dia juga nggak boleh baca tegangan negatif karena pembacanya itu dari 0 sampai 3,3 volt, resolusinya 10 bit, berarti dari 0 sampai 1023. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita akan bahas pertama sematiknya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa. Setelah itu kita bahas strategi programnya seperti apa. Terakhir baru kita bikin coding dan rangkaiannya kita rakit-rakit, kita demoin. Jadi mungkin agak panjang, dan kalau terlalu panjang akan saya pisah videonya. Oke, kita mulai, kita bahas. Kita bahas dulu arus bolak-balik itu karakteristiknya seperti apa. Kita gambarin aja arusnya misalnya kayak gini. Ini tegangan ya, arus sama juga, cuma kita nggak usah bahas arus kali ini karena ntar akan panjang ceritanya. Jadi sinusoid, misalnya ini tegangan, voltase, ini waktu T. Ini maksimumnya, ini minimumnya. Nilai rata-ratanya itu yang dibilang VRMS. Cara ngitungnya gimana saya udah pernah bahas. Prinsipnya VRMS itu sama dengan Vmax dibagi akar 2 ya, karena ini parabolik. Kalau kita pernah belajar X kuadrat ya, dalamnya ini akar 2. Frekuensinya dalam 1 detik itu ada 50 gelombang seperti ini. Jadi ini satu gelombang nih, naik turun naik lagi ke 0, ini satu gelombang, ada 50 kali. Berarti panjang gelombang ini dari sini ke sini 1000 milisecond, 1 detik 1000 milisecond, kita bagi 50, dapatlah kita 20 milisecond. Jadi ini 20 milisecond. Kenapa penting? Ntar kita akan ketemu nih kenapa 20 milisecond penting. Ini maksimumnya kurang lebih 308 karena ini nilai rata-ratanya 220 volt. Artinya 308 ini kita masukin ke anol. Ya ada challenge-nya. Pertama, dia nggak boleh dapat negatif. Kedua, 308 volt masuk ke 3 volt angus. Kita harus lakuin apa? Oke, ini kita singkirin, kita ambil kertas lagi. Ntar kita balik lagi ke situ. Kalau kita tahu listrik bolak-balik, logonya kayak gini.
Ini live-nya, ini end-nya, fasenya dari sini. Single fase aja ya, kalau 3 fase mungkin perhitungannya lain lagi. Nah, di sini bentuk gelombangnya itu seperti ini. Masih sama, masih minus positif 308 minus 308 volt. PR kita, dia nggak boleh negatif voltage, tegangan negatif, berarti kita jadiin flip ke atas. Gimana caranya? Kita kasih dioda, dioda kan penyearah. Kita kasih dioda ke situ, berarti arus dari sini masuk ke arah sini, tapi nggak bisa balik ke sana. Dari sini, yang balik gini nih, kan dia bolak-balik tuh, maju, mundur. Nah, yang dari sini kita kasih ke arah sana juga. Jadi arahnya ini selalu positif nih ke sini, karena arahnya ke situ. Nah, habis itu kita perlu groundnya di mana nih negatifnya nih. Nah, ini kita kasih arah sini. Ini bukan arah sini, ini arah ke sana. Terus dari sini juga kita arahin ke sini. Otomatis ini arahnya cuma bisa ke sini. Nah, ini kita jumper, berarti kita dapat negatif di sini. Ini positif, ini negatif. Oke, ini namanya rectifier, bridge rectifier. Kita bisa pakai apa? Bisa pakai dioda biasa 1N4007. 4007 ini bisa sampai 1000 volt. Yang 4004 berapa ya? Mungkin 400 volt atau berapa. Tapi saya umum pakai 4007. Berarti sampai titik sini tegangannya itu udah berubah, udah nggak kayak gini lagi. Tapi bentuknya, misalnya ini waktu, ini tegangan V, bentuknya kayak gini. Sama, maksimumnya masih 308. 0 naik, 308, 0 lagi, naik lagi, terus. Negatifnya udah nggak ada. Berarti oke, PR1 selesai. Nggak ada tegangan negatif. Pengukurannya dari 0 sampai 308. Tapi kan kita nggak mau masukin 308 ke sini. Gimana caranya biar kita dapatnya di bawah 3,3 volt? Iya kan kita udah bahas tentang voltage divider. Kita kasih resistor di sini. Kalau kita baru kasih satu resistor di sini, yang dihambat adalah arus. Kan kita nggak mau gede-gede banget, cuma boleh maksimum 12 mA. Kita batasin dulu arusnya. Saya punya resistor 1 mega, 1 mega ohm. Dengan demikian arus di sini terbatasi. Arusnya ya tinggal dibagi aja, 308 dibagi 1 mega ohm, 0,3 mili ohm, 0,308 mili ampere. Kecil banget. Nah, tapi kalau cuma resistor 1, tegangannya masih 308, masih jebol juga. Nah, ini kita kasih voltage divider. Kita kasih lagi resistor di sini. Ini kita kasih 1 kilo. Bentuk tegangannya sama seperti ini, cuma jadi imut-imut, jadi kecil, nggak 300 volt lagi. Berapa tegangannya? Voltage divider itu V out sama dengan V in dikali R. Ini R1, ini R2. R2 bagi R1 tambah R2. R1-nya 1 mega ohm. R2-nya 1 kilo ohm. Berarti ini 1:1000. Kalau kita hitung rasionya, ininya nggak usah. Berarti rasionya R2 bagi R1 tambah R2 sama dengan 1 dibagi 1000 ditambah 1 sama dengan 1 bagi 1001. Berarti tegangan di sini, kita ukur nih tegangan di sini nih. Ini kan positif, ini negatifnya. Di antara dua titik ini tegangannya 308 dibagi 1001. Oke lah, kita bilangnya bagi 1000. 0,308 volt. Di bawah 3 volt? Iya, di bawah banget. Misalnya resolutionnya si analog pin 0 sampai 1023 ya dapatnya sekitar cuma 100. Berarti kita udah bisa nih masukin ke Node MCU. Cuma masih ada PR. Ini kan paralel nih, live sama netral. Ini stacker ini kan colok sana sini, tuh colok kulkas, colok ini, colok segala macem. Kalau instalasinya nggak bagus, groundnya nggak bagus, waduh ada storing. Ini bisa nggak 308, mungkin naik-naik nggak karuan. Kita stabilin, kita filter noise-nya. Pakai apa? Kita kasih kapasitor di sini. Kapasitor yang buat filtering itu kita kasih yang kecil. Misalnya tipenya 104 itu 0,1 mikrofarad. Kenapa nggak kasih gede? Kalau kasih gede nggak ketemu 0 nih. Ini naik ke atas, bentuknya kayak, maaf, kalau kita kasih kapasitor gede, yang tadinya kita maunya begini, dia nggak jadi gitu. Kalau kapasitornya kita gedein, dia jadi begini. Tuh, di atas nolnya naik ke atas ini. Buffer yang kecilnya ini yang ketemu nolnya ini di cover sama kapasitor. Kita nggak mau gede-gede, kita cuma mau bersihin aja. Kalau ada getar-getar itu kita mau bersihin. Makanya kita kasih kapasitor yang kecil. Oke, filternya udah.
Nah, kalau spike-nya tinggi gimana? Tiba-tiba ini jadi jebret, ada arus balik, tegangannya jadi naik dari kulkas misalnya, apa motor segala macam, ada yang nendang balik, groundingnya nggak bagus, loncat. Nah itu PR. Naik lebih dari 3 volt, ini bisa wassalam. Nah, ini kita batasin lagi nih. Kita kasih protection. Protectionnya pakai apa? Bentuknya kayak gini. Ini namanya Zener dioda. Kita kasih 3,3 volt. Zener. Rate-nya yang saya punya itu 1 watt. 1 watt itu bisa 330 miliampere, ya lumayan lah. Yang kita pentingin bukan arusnya, tapi tegangannya nggak lebih dari 3,3 volt. Ini kita masukin analog 0. Yang ini kita masukin ke ground. Dengan demikian, saat 308 masuk sini, jadi dari 308 jadi masuknya 0,3007 kali, kan ini bagi 1001 volt, kecil, aman. Kalau kita mau kasih 10k nggak apa-apa, ini 1 mega, ini 10k berarti bagi 100 yang ada aja. Saya ada 1k sama 1 mega ohm, ya udah keluarnya gitu. Cara ngitungnya gitu. Arusnya kecil banget, nggak nyampe 1 miliampere, aman. Mengukur tegangan itu arusnya jangan gede-gede biar nggak ada noise. Udah kayak gini, ini masuk, selesai. Sama satu lagi, ini aman nggak? Ini bisa rusak nggak? Tegangannya tinggi banget, bahaya, bla 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 bla. Orang biasanya suka agak-agak konyol sih. Dia bilang harus pakai galvanis segala macam ini tuh. Iya, oke, fine. Lo mau pakai itu silakan. Tapi Anda juga pakai benda yang namanya test pen. Test pen tuh tahu kan? Yang obeng. Test pen ini prinsipnya tuh, dia kasih LED terus ada hambatannya. Hambatannya ini 1 mega ohm nih. Jadi kalau kita pegang test pen begini, ntar saya pasang dulu. Kita colokin ke steker, pegang besinya ini, maka akan nyala. Kalau kita copot, dia nggak nyala. Kok bisa nyala? Berarti ada arus dong. Yang kita pegang ini berarti ada arus yang masuk ke badan kita. Iya, memang gitu caranya. Jadi dari kita colokin ke sana, melewatnya ke badan. Jadi test pen ini larinya ke badan. Jadi badan kita sebagai ground. Potensial kita lebih rendah daripada listrik 220 308 itu. Makanya ngalirnya ke badan. Kenapa nggak berasa? Arusnya kecil banget. Hambatannya 1 mega ohm ya sama kayak gini. Ini hambatan 1 mega ohm kita masukin ini ya sama, badan kita aja aman, apalagi cuma ini. Jadi kalau yang konyol-konyol bikin statement, ya ini jawabannya. Ini teknologi jebot lebih konyol lagi. Harus dimasukin ke badan. Cuma ya jangan konyol. Rangkaiannya jangan dipegang-pegang. Karena ini tinggi nih, ini kan cuma di sini nih 3 voltnya. Di sini kan enggak, di sini masih ugal-ugalan nih, masih 308. 3 voltnya di sini. Strategi bacanya gimana? Kalau kita baca di analog pin, kan biasa tuh kita ngitung voltase. Misalnya kayak kemarin kita ngitung tentang sensor arus nih. Nah, ini voltage sensor. Oke. Ya sama aja voltage sensor. Voltage sensor ini kan kita bacanya ya sini nih, kita masukin nih. Sinyalnya ini kita masukin ke analog pin. Ya bacanya yang kita baca adalah tegangan. Kita masukin reference voltage dari ground ke positif, kita masukin ke sana, keluar balik sini, ini yang dibaca. Nah ini voltage divider sama kayak gitu, cuma itu mega ohm, ini paling 30 kilo ohm. Jadi cara bacanya ya voltage yang masuk ke analog pin itu sama dengan analog grid A0. A0 itu pinnya ya. Kita bagi resolusinya A0 itu berapa? 1023. Ini baru dapat nih perbandingan antara 0 maksimumnya 1023, berapa yang dibaca. Misalnya dibacanya 100, berarti 100 per 1023. Voltase ini linear. Berapa reference voltage-nya? Misalnya reference voltage-nya yang kita masukin ke sana 3,3 volt, maka voltasenya adalah berapa yang dibaca dikali 3,3 volt. Begini rumusnya. Konteks kita gimana? Kita tahu kalau nilainya maksimum 308, maka yang akan dibaca adalah 0,308 atau 07 ya. Ya ntar kita pakai aja rasionya 1:1001 tadi. Nah pertanyaannya, untuk dapatin VRMS kita harus dapatin maksimumnya. Caranya gimana? Itu task kita yang kedua. Kalau kita lihat ini, misalnya kita baca di sini, oh udah maksimum belum, sampai di atas ini, sampai dapat di atas maksimum. Caranya gimana? Kita bandingin aja, kita bikin iterasi, kita sampling 100 kali selama ini. Jadi tiap berapa mikrosecond jeda. Nah strateginya kita kasih nama pembacaan itu ADC, integer.
sama dengan analog read 0. Ini di iteration ya, di for loop 1 sampai 100. Baris pertama kita bilang nih ADC sama analog read 0. Dapatlah nilainya. Misalkan dia dapat di sini 0, kita bikin lagi satu variabel namanya max ADC. Ya di luar tentunya ya. Jangan di sini. Kalau di dalam for kita bikin berarti tiap bentar di override sama dia. Kita bikin if condition, if max ADC lebih kecil dari ADC ini analog read, tentu max ADC pertama kita definisin di atas belum ada nilainya. Begitu dia bandingin, ya pasti 0 karena belum ada nilainya. 0 lebih kecil dari ADC, ya iya, ini true. Maka lakukan apa? Kita bilang max ADC sama dengan ADC. Jadi setiap max ADC ini lebih kecil dari ADC, kita ganti, kita isi max ADC itu sama dengan ADC. Jadi misalnya di sini 0, dia baca ADC-nya 0, max ADC 0, ya ambil 0. Habis itu pembacaan berikutnya di sini dapat 1 lebih besar dari 0, berarti max ADC-nya jadi 1, terus saturasi sampai ke atas. Nah, terus dia turun lagi sampai bawah sini. Nah, ini kan udah kita flip tadi, kan udah nggak negatif lagi, udah kita rectifier. Nah, naik lagi nih. Pokoknya dia dapat yang paling tinggi di antara 100 kali pembacaan itu valid. Oke, itu maksimumnya. Nah, setiap loop pembacaan ini, karena kita mau baca dari sini sampai sini, kan kita nggak mau random ke gelombang berikutnya, ntar nggak ketemu maksimumnya. Maka kita kasih jeda lah. Berarti ini 20 milisekund kita bagi 100. Berapa 20 milisekund bagi 100? 20 milisekund itu kan 20.000 mikrosecond. Kita bagi 100 sama dengan, ya coret aja nih, dapatlah 200 mikrosecond. Jadi tiap pembacaan ini 200 mikrosecond. Kita masukinlah 200 mikrosecond itu di bawah sini. Delay microsecond. Berapa besarnya? 200. Nah, kalau kita jumlahin berarti kan 20 milisekund. Pertanyaannya, ini processing analog read segala macam ini makan waktu nggak? Saya kasih bocorannya. Proses konversi dari analog ke digital lamanya 5 mikrosecond. Total satu pembacaan 205. Nah, artinya kalau kita baca gini agak kabur dikit, lewat dikit sini, nggak apa-apa. Toh ini kecil banget, kita bisa dapetin maksimum. Kalau mau wah kelewatan, kita kurangin aja. Tapi ya nggak apa-apa, kita masih dapat nilai yang lumayan. Nah, strateginya kayak gitu. Nah, ini kita bisa jadiin function, tinggal kita panggil di loop. Gue perlu nilai maksimum, masukin. Habis itu kita delay, kita tampilin ke LCD, kita mau tampilin ke ini kan ke LCD, kita mau masukin ke cloud, kita kirim ke internet, terserah. Tapi strateginya kayak gini. Oke, kita cut dulu. Ntar kita lanjut bagaimana bikin programnya. Jadi video berikutnya, ntar kita bikin rangkaiannya yang ini. Kita bikin rangkaiannya, programnya kita compile, kita upload ke .mcu, kita wiring, masukin ke 0, terus kita baca pakai blink, kita colokin listrik 20, kita lihat pembacaannya, kita nggak sentuh-sentuh, dia powernya dari, ntar mungkin kita ambil dari 5 voltnya, power supply, kita nggak pentuh, nggak kita pegang, kita monitoring dari blink aja. Seperti biasa, kalau penjelasan saya ada yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Tonton video berikutnya, karena ini ada kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.